كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari biografi tarjama Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Masih pada pembahasan turathu al-ilmi, warisan beliau secara ilmi, secara ilmiah. Maknanya peninggalan-peninggalan beliau yang ilmiah. Taraka Syekh rahimahullah turathan ilmiyan wasi'an fi syattal majalat asy-syar'iyyah. Syekh rahimahullah meninggalkan warisan ilmu yang sangat luas dalam berbagai macam bentuk ruang lingkup syar'iyyah. Alqaha ala asma'i talabatihi ala marris sinin, yang beliau sampaikan pada telinga atau pendengaran para penuntut ilmu di sepanjang tahun. Wa kana harisun ala isalil ilmin nafi' lahum wa ifadatihim wa tashji'ihim. Beliau sangat semangat untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat tersebut kepada mereka, kepada para penuntut ilmu, dan juga sangat semangat untuk memberikan faedah serta memotivasi mereka. Nah, dalam bentuk tasji' yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, diantaranya beliau sering memotivasi para penuntut ilmu supaya semangat. Ada yang kadang disuruh maju untuk membaca Al-Quran depan kayak gini, tiba-tiba Syekh, man saya qra' lana Al-Quran, tiba-tiba disuruh maju anak-anak. Ada yang kadang Syekh nyuruh maju di antara mereka untuk membaca manzumah, nazam-nazam syair dari matan-matan ilmiah. Kadang ada juga di kalangan mereka yang disemangati oleh Syekh untuk menyampaikan kalimat, menyampaikan muhadarah, tausiah. Kadang di hari Kamis ba'da asar, kadang di hari Kamis ba'dal Jum'ah. Karena dua hari tersebut, kalau Kamis ba'da asar Syekh persiapan untuk muhadarah di Masjid Nisa, kalau di masjid umum itu di tempat kita yang di Ikhwan, kadang orang lain yang menyampaikan muhadarah. Wa kana min manhajihi fi tadrisil madah al-ilmiyah jam'uha wa tahqiquha thumma ilqa'uha ala talabatihi bi tariqatin muhaqqaqatin muassalatin. Dan termasuk metode manhajnya Syekh Abdurrahman di dalam mengajar pelajaran ilmi, ya. Jadi metode beliau dalam mengajar pelajaran ilmiahnya, jam'uha, beliau kumpulkan dulu pembahasan-pembahasan tersebut, wa tahqiquha, kemudian diteliti oleh beliau mana yang rajih, thumma ilqa'uha ala talabati bi tariqatin muhaqqaqah muassalah, kemudian barulah disampaikan kepada para penuntut ilmu dengan metode yang sudah terteliti dan bertaksil. Yantafi'u minha talibul ilmi mubtadi, sehingga para penuntut ilmu bisa ngambil faedah, wala yastaghni anha talib al-muntahi, sehingga juga seorang talib al-muntahi, seorang talib yang sudah mumpuni, sudah berada pada puncaknya, juga butuh. Dan memang terbukti ya ikhwan, di zamannya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, yang hadir di majelis beliau, di darsnya beliau itu adalah para masyayikh yang sekarang pengampu-pengampu itu tadi. Walaupun mereka dulu sudah mumpuni, tapi mereka ingin mendengar dari Syekh Abdurrahman
berkaitan dengan tarjihat. Di darasnya beliau itu bukan cuma sekedar fawaid ilmiah, tapi yang beliau sampaikan kadang fawaid tarbiyah. Beliau menyampaikan metode-metode dalam berdakwah, bagaimana bimbingan-bimbingan. Jadi ada tuntunan-tuntunan beliau dalam mengajar, dalam berdakwah, dalam mengurus markiz. Ada fawaid adabiyah dan yang semisalnya. Kata Syekh Abdullah, walam yutaba fi hayati ayyu kitabin lahu, dan di masa hidupnya Syekh Abdurrahman tidak ada satu kitab pun yang dicetak karya beliau. Ada alasan beliau. Wa qad suila an dzalik, beliau ditanya. Nah ini masya Allah ya ikhwan, memotivasi, tidak kayak kita sekarang ini tadi. Syekh Abdurrahman ditanya, lima lam tu'allif, atau lima lama tu'allifu ya Syekh, kenapa engkau tidak membuat karya tulis ya Syekh, tidak nulis? Wa qad yu'allifu man huwa aqallu minka ilman, sungguh ada orang yang jauh di bawah engkau keilmuannya telah membuat karya tulis. Nah ini masya Allah jawaban beliau ini tepat dan benar. Lihat kata beliau, fa'ajaba, kata beliau, alladhi yu'allifu yada'u hasilata ilmihi ala tabaqatin ya'ridhu linnas. Orang yang nulis berarti dia meletakkan hasil ilmunya tadi di suatu hidangan yang dia paparkan untuk umat manusia. Tobak itu jenis nampan bahasa kitanya. Di suatu sajian yang dia sajikan kepada orang banyak. Jadi orang yang nulis itu ibarat meletakkan ilmunya dia, meletakkan pikirannya di banyak orang. Faham? Nah ini juga ditanbih oleh, disebutkan dalam kitab Hilya Talibil Ilmi, yang namanya orang nulis berarti dia meletakkan ilmunya dan pemikirannya itu di suatu karya tulis tadi, dan dia paparkan ke banyak orang. Nah ketika dipaparkan ke banyak orang, yang perlu dia fahami baik-baik, antum ketika nulis dan antum siap publish tulisan tersebut, berarti antum siap pertama dikritik, ya. Itu yang pertama, antum harus siap dikritik. Kenapa? Antum siap menampilkan, antum siap dikritik. Yang kedua, orang akan tahu kadar dirinya antum dari karya tulis tadi. Ini orang cuman pinter ngomong, nggak ada bobot ilmiahnya, atau gimana? Faham? Ana pribadi ya ikhwan, mendapati pada sebagian orang-orang Indonesia ini yang gemar menulis, bahkan dicetak dalam suatu buku. Namun dari sisi bobot ilmiah di tulisan itu tidak ada. Cuman bahasa kosakata yang pandai dengan bahasa Indonesia yang dia susun. Nah yang seperti ini ya ikhwan, ya, antum menulis sesuatu yang kadang kalamnya antum itu tidak ada faedah, wala bukan kalamullah, wala bukan kalam Rasul, wala bukan kalam salaf. Kalau antum mau nulis, antum pilih thariqatul jama'. Misalkan yang berkaitan dengan syar'i, antum keluarkan kalam-kalam salaf, antum tarjamah, antum kumpulkan, kasih komentar sedikit. Karena sebagian orang ada, anda lihat panjang, mana dalilnya, mana kalam salaf, mana kalam sahabat. Sehingga ya kita ini tahu kadar antum ini bobot ilmiahnya nggak ada sebenarnya. Antum cuma pandai mengolah kosakata karena antum pandai bahasa Indonesianya, tapi antum tidak pandai membahas namanya istikhraj, ya, istikhraj, mentahqiq, tatabbu', mutola'ah itu tidak ada. Faham? Nah itu tadi. Ya mungkin bagi orang awam itu sangat bagus.
Tapi bagi kita yang seperti itu tadi. Kenapa ya ikhwan? Nah, ingat suatu ucapan yang masyhur di sebagian sahabat, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak juga salahnya nanti. Ketika antum banyak menguraikan kalamnya antum, itu kesalahan akan lebih banyak terbuka. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, wala yanbaghi ayu alifar rajulu li ghardi ta'lif. Tidak selayaknya bagi seseorang membuat karya tulis li ghardi ta'lif, untuk tujuan menulis, biqadri ma yu'allifu lihajatin nas ila ta'lifihi, ya, dengan kadar apa yang dia tulis tadi untuk kebutuhan manusia kepada karya tulis dia. Maksudnya gini ya ikhwan, kata beliau, walayan bagi ayu alif li ghardi ta'lif biqadri ma yu'allif lihajatin nas ila ta'lifihi. Tidak selayaknya dia menulis, ya, dengan tujuan menulis tadi, dengan dia menulis dengan tujuan tulisannya tadi orang butuh kepada tulisannya. Tidak selayaknya seperti itu. Tapi yang selayaknya apa? Dia lihat berapa sih kadar orang yang membutuhkan tadi. Apakah betul-betul umat yang butuh atau cuman anas? Faham? Itu makna kalamnya beliau ini tadi. Maksudnya gini loh, orang tuh kadang nulis yang butuh tuh cuma 1, 2, 3, atau yang butuh cuma 1 pondok. Faham? Yang butuh tuh bukan umat, bukan sangat penting-penting banget. Jadi ada orang kadang nulis tuh, dilihat kayaknya butuh di buku, ada orang, Ustaz, buatlah Ustaz buku karya ini, buku bab ini, tentang ini. Antum buat, yang butuh tuh kadarnya itu sedikit gitu loh. Lihat kata beliau, fasyikh muqbil minal mutaakhirin lakinnahu allafa asya' tahtajuha al-ummah. Ah, bener tak? Lihat Syekh Muqbil menulis karya tulis yang dibutuhkan oleh umat, bukan anas. Faham? Itu makna kalamnya Syekh Abdurrahman. Jadi jangan membuat karya tulis sesuai dengan hajatnya orang. Faham? Dokter Vicky misalkan bilang ke Ustaz Ana, Ustaz, kayaknya bagus antum buat tentang syariat Islam dalam bab kesehatan. Nulis Ana. Yang butuh paling Dokter Vicky, si Rizal, Wandi, beberapa orang. Nanti ada lagi yang Ustaz kayaknya butuh tentang ekonomi Islam. Menulis lagi Ana. Yang seperti ini cuma memperbanyak karya tulis, tapi tidak dibutuhkan umat. Lihat kata beliau, Syekh Muqbil nulis tapi dibutuhkan. Contoh, Syekh Muqbil nulis kitab Ahadits Mu'alla Zahiruha Sihah, dibutuhkan oleh orang. Syekh Muqbil nulis kitab, sebenarnya dari karya tulis yang paling bagus dari karya Syekh Muqbil itu adalah kitab Asbabul Sahih Musnad min Asbabin Nuzul. Sampai sebagian ulama di Saudi Arabia mengatakan tidak ada di zaman sekarang yang nulis seperti Syekh Muqbil itu. Termasuk orang yang pertama yang menyaring mana-mana yang sahih dijadikan dalam satu kitab, As-Sahih Musnad min Asbabin Nuzul. Lihat karya-karya Syekh Muqbil yang ditulis oleh beliau, dibutuhkan banyak orang. Zammul Mas'alah, ya, dan beberapa karya tulis dari karyanya Syekh Muqbil. Fasara ismuhu yuzkaru ma'al mutaqaddimin, sehingga nama Syekh Muqbil disebutkan bersamaan dengan para ulama mutaqaddimin. Kenapa? Karena karya tulisnya beliau dibutuhkan oleh umat. Benar apa enggak? Antum lihat disebutkan ya di banyak buku. Nggak usah kita yang karya tulisnya orang-orang Yaman, ya jelas itu tadi. Sebagian masyayikh di Saudi
Ketika kadang buat karya tulis disebutkan hadis ini disahihkan oleh Syekh, disahihkan oleh Imam Ahmad, fulan 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 fulan, Syekh Al-Albani wa Muqbil Al-Wadi'i. Ya enggak? Contoh Syekh Al-Albani menulis tapi tulisannya dibutuhkan umat. Nah ini loh kayak maksud dari ucapan Syekh Abdurrahman, jangan ngelihat butuhnya orang tapi ngelihat butuhnya umat ini tadi. Supaya apa? Supaya manfaatnya lebih besar. Contoh misalkan antum buat karya tulis misalkan dalam bab tajwid lah, dalam bab tajwid anak tajwid banyak gitu loh, banyak. Ada orang buat karya tulis dalam bab nahwu, sebenarnya dalam bab nahwu ya sama aja yang antum tulis ini tadi. Pertama kadang jiplak juga, ya toh, jiplak. Ada dilihat tulisan orang Indonesia ini cuman jiplak. Antum comot sana, antum comot sini, antum comot sini, comot sini. Isinya sama. Antum nulis bab nahwu, contoh yang bagus. Syekh Ahmad Al-Wusobi, beliau menulis kitab Tuhfatul Wusobiyah, Syarah Ajurmiyah, satu-satunya syarah yang termudah dari Syarah Ajurmiyah. Syarah Syekh Muslimin tebal, panjang tali kelambunya istilahnya tadi. Kadang orang berat untuk mempelajarinya karena terlalu tebal. Tufasaniyah agak berat loh, Tufasaniyah itu. Muncul Syekh Ahmad Al-Wusobi nulis Tuhfah Wusobiyah, dibutuhkan enggak oleh umat? Dibutuhkan, semua pondok pesantren butuh kepada buku tadi. Difahami? Nah, kalau antum mau nulis masih mending antum ikhtisar. Ada usul min usul berat antum ikhtisar. Ada qaid fiqhiyah berat antum ikhtisar. Itu lebih dibutuhkan. Atau buku-buku yang sifatnya tahdzib, tanqih, itu jauh lebih manfaat dibandingkan karya tulis antum sebenarnya sudah dicukupi di buku yang lain. Ada ikhwan yang tanya, Ustaz, kenapa enggak antum nulis buat karya tulis? Ya, jawaban anak ke dia, kitab para ulama itu banyak, baca saja. Ya toh, kata karya para ulama itu baca. Kita baca karya para ulama itu banyak yang antum akan kita dapatkan fawaid yang ada. Kalau cuma buat misalkan syarah Qaidul Arba, ya, tinggal ada beberapa referensi, tulis, salin dari referensi yang ada tuh, jamak namanya. Ana juga yakin, jujuran ana juga nggak akan mampu untuk nulis ini matan langsung kayak Ibnu Taimiyah atau As-Sa'di, ya enggak? Paling kita ngejiplak juga, comot sana, comot sini, comot sana. Kalau kayak gitu cuma yang baca saja syarahnya para ulama, ada fawaid tarbawiyah, ada fawaid ini, ada fawaid itu, jelas seperti itu ya ikhwan. Dan juga lebih mengenalkan kepada umat karya tulisnya para ulama. Kalau anak pribadi, anak lebih senang mengenalkan kepada umat ini karyanya para ulama dibandingkan kenal karyanya kita. Antum lihat di sini ada enggak anak pribadi, ya anak pribadi, ada enggak anak ngajar muyasar? Ada. Ada alasan mungkin kenapa anak enggak mengajar ke muyasar. Pertama, anak enggak kenal penulisnya. Anak punya target itu, anak enggak mau mengajarkan kecuali anak kenal penulis. Anak tahu orangnya, anak tahu masyayikhnya, supaya kalau anak ngomong itu bisa. Ini nah kayak gini. Berapa kali penulis buku ini Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim nih di Masjid Nabawi itu anak tidak pernah, makanya kemarin jauh-jauh anak harus duduk di majelisnya beliau. Anak tahu gurunya ini loh syekhnya, wajahnya kayak gini, anak pernah dengar, anak pernah sama. Jangan sampai antum tanya, nah kayak gini nah Abu Malik Ar-Royashi Al-Kufaili, jangan sampai antum tanya, Ustaz itu karya siapa Ustaz? Orang mana Ustaz? Tinggal di mana? Ulama mana itu? Jawabannya tuh, Allah alam ya, anda juga tidak tahu di mana tinggalnya penulis ini, ulama tahun berapa. Kan
jadi apa? Dalam hati antum kalau orang yang ilmiah, cak mana Ustaz ngajarkan dia bela tidak kenal sama penulisnya. Ya enggak? Tinggalnya dan enggak tahu. Dalam kondisi kalau antum ditanya, Ustaz boleh enggak belajar sama itu? Enggak direkomendasi. Antum ngajarkan kitab tapi enggak tahu penulis. Kalau ditanya tentang orang antum bisa. Tidak direkomendasi. Lucu enggak? Seperti itu tadi. Kemudian famimma tarakahu syekh rahimahullah minat turathil ilmi, termasuk peninggalan syekh dari karya-karya beliau yang ilmi, dari warisan maksudnya, dari warisan-warisan ilmu beliau, syarah taisir al-karimir rahman fi tafsir kalamil mannan, tafsir Sa'di li Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, lam yaktamil, namun tidak selesai ya ikhwan, tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Tuwfiya rahimahullah ta'ala, belum meninggal. Syarah al-Qawaid al-Arba' li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa hadha syahr, ini syarahnya ya. Syarah katsirin min rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, syarah al-Lamiyah al-Mansubah li Syekh Islam Ibn Taimiyah. Untuk syarah Lamiyah ana hadir di pelajaran beliau, ada. Syarah al-Aqidah Wasithiyah li Syekh Islam Ibn Taimiyah, ini dulu sebelum ana datang. Syarah al-Hariyah li Ibni Abi Daud, ana hadir ketika itu, ada. Syarah Lumatil I'tiqad li Ibni Qudamah al-Maqdisi, ana belum datang. Syarah A'lamis Sunnah al-Mansyurah lil Hafidh li Syekh Hafidh Hakami, ana hadir ketika itu, ada. Awal kalian datang ke Fyush itu pelajarannya pada zuhur. Syarah Minhajus Salikin li Syekh Abdurrahman Sa'di, hatam, ana hadir ketika itu. Syarah Ad-Darari Al-Mudhiyah di Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, ini sebelum mana? Bahkan di Damaj beliau udah buka. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah li Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, sebelum mana? Syarah Sahih Muslim li Abil Husain Muslim ibn Hajar An-Naisaburi, lam yaktamil. Ini di zaman ana beliau ngajar pelajaran ini Kamis malam Jumat, sama kalau beliau tidak keluar dakwah beliau ngajarnya di Kamis malam Jumat sama Sabtu malam Ahad. Syarah Al-Baiquniyah di Muhammad ibn Umar ibn Fatu Al-Baiquni, ini anda tidak dapat. Syarah Nukhbatul Fikr anda dapat, hatam kami. Syarah Al-Ba'its Al-Hadits, hatam. Itu syarah Nukhbatul Fikr itu Nuzhatun Nazar, hatam. Syarah Ba'its Al-Hadits, hatam. Ana ada waktu itu. Wa ghairuha katsir. Wa ya ibaratun an sautiyat al-ilmiyah li Syekh rahimahullah na'mal jahidin ala tiba'atiha wa ikhrajan ilmiyan bima yatawafaq ma'a manhajatil kitab wa talif wa nasyar. Itu semua adalah ibarat dari rekaman suara. Kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencetaknya dan mengeluarkannya secara ilmiah supaya mencocoki metode penulisan kitab dan layak disebar. Kemudian waqi'atu ightiyali syekh, tragedi pembunuhan syekh. Ightiyal itu artinya pembunuhan ya ikhwan, tapi pembunuhannya dengan cara makar, tersembunyi. Ya, kalau duel-duelan itu qatl. Kalau ightiyal itu misalkan gini, ada orang ngumpet-ngumpet mau bunuh seseorang, nah itu namanya ightiyal. Ya, tragedi pembunuhan syekh. Fi yaumil ahad, pada hari Ahad, at-tasi asyarah min syahri Jumadil Ulah, pada tanggal 19 bulan Jumadil Ulah, am alfin wa arba'imia wa sab'atin wa thalathin minal hijrah, pada tahun 1437 Hijriah. Berapa jaraknya? Sekitar 10 tahun yang lalu ya.
10 tahun yang lalu. Adzan al-muadzin li salati zuhri. Muadzin mengumandangkan azan salat zuhur. Fattajahan nas kal mu'tad ilal masjid liyu'addu faridatan lahi fi baitillahi aminin mutmainnin. Orang-orang pun menuju ke masjid sebagaimana kebiasaan mereka untuk menunaikan kewajiban Allah di rumah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan aman dan tenang. Wal kullu yantaziru harakatal bab al-amami lil masjid alladhi yadkhulu minhu syekh lis-salah wa ilqa'id dars. Semua orang menunggu gerakan pintu bagian depan, pintu bagian depan masjid yang biasa syekh masuk untuk sholat dan menyampaikan pelajaran. Gambarannya gini, ini Masjid Darul Hadis, ini kiblat, seperti itulah posisinya pintu. Jadi ini kayak gini lah gambaran depannya Darul Hadis tuh kayak gini. Ini pintu. Nah, rumah syekh itu sana searah dengan tempat akhwat itu sana. Syekh masuk dari persis dengan pintu yang samping itu. Masuk karena ini ruangan depan, ini ruangan syekh nyambut tamu khusus di sini. Syekh masuk dari pintu sana. Kalau udah masuk dari pintu sana, baru syekh masuk ke pintu ini. Ya. Amma syekh rahimahullah fatawadda'a fi baitihi. Adapun syekh beliau wuduk di rumah. Wa raka'an nafila al-qabliyah. Beliau salat sunnah qabliyah di rumah. Wa ta'ahaba li darsi tafsir. Beliau bersiap-siap untuk ngajar daras tafsir. Kitab beliau tidak bawa kitab. Jadi beliau itu kebiasaannya kitab yang di situlah di punya tulab. Jadi beliau dibacakan, nanti beliau menjelaskan. Beliau itu tidak pernah bawa buku. Kalau ngajar tidak pernah, kosongan. Beliau mengandalkan hafalan. Makanya setiap hari dari pagi itu sampai zuhur itu beliau tidak boleh diganggu, tidak menerima tamu. Jam 9, 10 itu beliau bahas. Makanya beliau dulu sempat ngomong, daras minhajus salikin fikih, daras berat kata beliau, untuk malam Jumat dan malam Sabtu diganti dengan daras Sahih Muslim. Beliau bilang gitu. Kenapa? Karena beliau safar dakwah. Kalau safar dakwah kadang beliau tidak sempat memurojaah, membahas. Jadi kata beliau, kita daras Sahih Muslim saja, lebih ringan. Kalau hadis penjelasannya lebih ringan, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan al-muqarrar ba'da salati zuhri fi kitab tafsir as-Sa'di. Yang sudah baku setelah salat zuhur itu pelajaran tafsir as-Sa'di. Fa kharaja min baitihi wa ma'ahu waladahu Muhammad alladzi kana fil 'ashira min umrihi wa Umar dzu as-sabi'ah. Beliau keluar dari rumah dan bersama beliau ada putra beliau bernama Muhammad. Ketika itu lebih kurang umurnya 10 tahun, dan ada putra beliau bernama Umar sekitar 7 tahun. Nah, si Muhammad dan Umar ini kemarin ketika di view si Muhammad ini dulu masih imut-imut ya, masih imut-imut si Muhammad ini. Yang satunya juga Umar udah besar. Sempat anak samperi ketika bulan 12 kemarin, anak bilang, antum anaknya Syekh Abdurrahman Muhammad. Naam katanya. Dulu beliau punya anak seumuran Abdul Hakam itulah, namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim itu tidak jadi syekh dia, tapi jadi pimpinan polisi dia. Rumahnya, kantor polisinya pas di depan rumahnya syekh sekarang, depan Markis Darul Hadis Views. Tapi ancaman untuk pembunuhan dia tuh luar biasa. Jadi sejak wafatnya syekh jadi polisi beliau. Jadi polisi. Jadi kalau bahasa kitanya kepala kapolseknya lah ya.
Kalau dia jalan, masya Allah orangnya baik, ramah. Karena kemarin sempat ketemu beliau ini, karena beliau polisi, jadi kepala polisi, ya, kepala kapolsek lah kalau mungkin bahasanya kita. Nah, beliau meletakkan kantor polisi secara resmi di Darul Hadis Fiyush, diletakkan untuk lebih mengamankan markis. Jadi pengawalnya banyak. Jadi di Fiyush itu ada polisi resmi, ya, ada polisi resmi. Sehingga kalau ada, karena itu mujtama, masyarakat yang ramai, sehingga kalau ada apa-apa sudah ada polisi khusus. Tidak mesti orang luar menangani kasus itu tadi. Nah, itu anaknya beliau yang bernama Ibrahim. Nah, beliau ini keluar sama si Muhammad sama Umar ini tadi, masih kecil. Antum bisa bayangkan, si Umar 7 tahun, Muhammad ini umur 10 tahun. Nah, wa fi athna'i dhahabihi lil masjid wa qabla bulughihi. Nah, sebelum di tengah-tengah perjalanan menuju masjid, sebelum sampai ke masjid, nah jadi gambarannya gini, itu rumah Syekh Abdurrahman ini kan bagian kiblat, kiblat sini. Beliau masuk dari pintu yang seperti ini, rumah beliau di sana. Nah, jarak dari masjid Darul Hadis dengan rumah beliau itu, masjid itu kan besar, jauh besarnya dibanding masjid kita ini, besar. Dalam artian itu jarak dari pintu masjid itu ke pagar rumah beliau, warung itulah, warung. Nah, dari pintu warung orang itu, rumah Abu Zainu itu lah, ya lebih kurang sekitar rumah Abu Zainu lah, dari tempatnya Abu Zainu itu ke sini, ke pintu masjid kita, itu lebih kurang jarak rumah beliau. Nah, markis waktu itu, kalau sekarang udah dipagar, waktu itu memang tidak dipagar, tidak ada pagar. Pagar tuh setengah, cuman seukuran, mungkin seukuran betis, pun nggak ada pintu. Pagar cuman batas tanah wilayah markis, memang tidak ada pagar. Tapi rumahnya Syekh ada pagar. Nah, sebenarnya informasi yang ana dapat, Syekh pernah didatangi orang, diketuk, orang memberikan ancaman. Syekh keluar, ambil pistol, orangnya lari. Memang biasa yang seperti ini, sudah ada ancaman-ancamannya. Dulu Syekh Abdullah ini beliau mau ke Indonesia, beliau dari Saudi balik dulu ke Yaman. Itu anak ada di Yaman. Kejadian di Syahr, beliau di perjalanan tiba-tiba kayak ada sosok ikhwan, tapi beliau ngira ikhwan, tahu-tahu berhentikan di beliau dulu, nyalip, set. Beliau ngira ikhwan, langsung diberondong, pakai senapan, pecah kaca mobil itu, kena bagian sini atau sini, intinya kena tangan beliau, tembes. Kejar sama beliau, Syekh Abdullah punya pistol, kejar, tembak sama Syekh, kabur itu orang. Syekh Abdullah ini pernah ada ancaman untuk dibunuh waktu itu. Nah, Syekh Abdurrahman ini, ya, katanya Saleh, pengawal khususnya Syekh Abdurrahman kemarin ketika ketemu di Madinah di Masjid Nabawi, dia bilang orang itu sudah lahu mukhattatat, sudah ada rancangan untuk bunuh Syekh Abdurrahman udah berbulan-bulan, ashhur, sudah lama, dan mereka sudah darasu alaih, sudah mempelajari ruang jalannya Syekh Abdurrahman di mana, kapan keluarnya, itu sudah dipelajari sama mereka. Katanya Soleh, dulu Syekh Abdurrahman punya 8 pengawal pribadi. Ada orang ngusul terlalu banyak 8 pengawal ini, kurangi jadi 4, kurangi jadi 2. Dan waktu wafatnya Syekh Abdurrahman, yang nemeni Syekh waktu itu namanya Romzi. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ya.
Jadi syekh jalan dari rumah, istauqafahu al-qatalatu al-mujrimun min dakhili sayyaratin mu'attamah. Ya. Beliau dihentikan oleh sekelompok para pembunuh, ya, dari dalam mobil. Jadi mereka itu menggunakan mobil jalan, melihat syekh keluar, mereka dari dalam mobil itu langsung ngerentikan syekh. Ya syekh, ya syekh, kayak gitu. Qad imtala'at hiqdan wa zulman. Sungguh biqulubin qad imtala'at hiqdan wa zulman, dengan hati yang penuh dengan dengki dan kezaliman. Wa nadauhu, mereka memanggil syekh, ya syekh, ya syekh, ya syekh, ya syekh. Faltafata syekh lis-saut, syekh noleh, dilihat sama syekh. La'alla sa'ilan yas'al an dinihi fayujibu, mungkin barangkali penanya yang akan bertanya tentang agama sehingga syekh bisa jawab. Aw sahiba hajatin fayaqdiyaha lahu, atau orang yang ada kebutuhan, ada hajat, sehingga beliau bisa menunaikan hajatnya. Walakinnahu tafaja'a bi aidin asimatin zalumatin qad sawwabat ilaihi aslihah. Namun beliau tafaja itu tergagetkan dengan tangan yang penuh dengan dosa lagi zalim tersebut yang telah mengacungkan senjata kepada beliau. AK-47, ikhwan. Di mereka teriak, ya syekh, ya syekh. Syekh noleh, masih muda, ya ikhwan. Pembunuh waktu itu sekarang umurnya sekitar 27 atau 28. Intinya dia yang bunuh waktu itu sekitar umur 17 tahun, masih muda. Abdurrahman namanya, antum klik di YouTube nanti anak masih muda. Mereka ini orang-orang ikhwanul muslimin. Khawarij punya pemikiran yang seperti itu. Beberapa saat sebelum syekh wafat, syekh muhadarah tentang bahaya pemikiran ikhwanul muslimin, al-Qaidah dan semisalnya. Ya, dan ada penggeraknya di sini, ada penggeraknya. Mereka tuh orang-orang yang dimanfaatkan. Sebenarnya ada orang-orang pentolan yang punya pemikiran seperti itu, ya ikhwan. Ya. Faqala lahu syekh muhadziran wa mudzakiran. Syekh berkata kepada dia seraya memperingatkan dan mengingatkan, ittaqillah, ittaqillah, kata syekh. Walakinnahum akhadathumul izzatu bil itsmi, akan tetapi mereka terkuasai oleh kesombongan dengan perbuatan dosa tersebut. Wa atlaqu 'alal jasadit tahir al mutawaddi ar-rasasah rasasal ghadar wa dzulmi wal khiyanah, akan tetapi mereka melepaskan peluru pada jasad yang suci yang sudah berwudu, yaitu peluru pengkhianatan, kezaliman. Pertama kali tembakan sebenarnya kena kakinya Syekh Abdurrahman, kena kaki. Beliau jalan dalam kondisi kaki beliau terluka. Informasi yang Anda dapat, ketika itu Syekh keluar sama anaknya si Muhammad dan Umar. Ketika Syekh melihat ini orang sudah megang senjata di perjalanan kayak gini, ya, di perjalanan, Syekh bilang ke anaknya, antum pulang, mundur ke belakang. Syekh hendak nyuruh anaknya untuk ikut ke masjid lagi, tapi balik ke rumah, tutup pintu. Qaffil albab. Informasi lebih kurang kayak gitu. Tutup pintu. Dua orang anak kecil, bayangkan antum, waktu itu umur 10 tahun sama 7 tahun. Kata Syekh, masuk ke dalam. Beliau ada di tengah jalan, misalkan kayak rumah anak di jalan ini, di rumah kayak gitu, anak-anaknya disuruh masuk. Dah, mereka larilah itu tadi. Syekh jalan sendiri ke masjid.
Beliau kena tembak bagian kaki. Waktu itu ada katanya Haris pengawal, tapi kena juga, kena tembak juga. Fahawalal wusul lil masjid. Nah, beliau berupaya untuk nyampai ke masjid. Bijismihi al-mudarraj biddima, ya, dengan jasad yang sudah ada darah. Jadi beliau ketika itu kena kaki, beliau berupaya untuk jalan, namun tetap dikejar sama mereka, ditembak luar biasa, untuk sekitar 20 peluru lebih kurang yang masuk ke jasadnya Syekh Abdurrahman. Dan yang paling parah yaitu peluru yang ditembakkan di bagian belakang. Ini katanya Soleh, jadi sanadnya tuh langsung kepada saksi langsung. Soleh itu pengawal khususnya Syekh Abdurrahman, ada di Madinah. Nah, ditembak di bagian belakang, di tengkuk. Itu peluru AK-47 ya, bukan pistol biasa tembakan kayak gini, AK-47. Untuk bayangkan kuatnya itu, ditembak di sini, masuk tembus ke mulutnya Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hatta wasala ilal ghurfa al-amamiyah lil masjid, sehingga tatkala sampai ke ghurfah, kamar bagian depan masjid, wa hunaka intaqalat ruhuhu ila bariha, di sanalah lepas rohnya kepada Allah azza wajalla. Walamma sami'at talabatu fil masjid sauta itlaqin nar, tatkala para penuntut ilmu mendengar suara, ya, lepasan peluru, taghayyara sukun ila harakatin wa aswat, sehingga ketenangan di masjid berubah menjadi gerakan dan kegaduhan. Wa bada'at tullab yatazahamun bi syiddatin ala babil ghurfa al-amamiyah lil masjid, sehingga tullab pun berdesak-desakan dengan ramai, dengan kuat di pintu bagian depan masjid. Litaqa a'yunuhum ala musabin alim, supaya pandangan mereka jatuh pada orang yang terkena tersebut, pada musibah mereka yang pada orang yang terkena musibah tersebut, dengan rasa yang sangat pedih, ya. Wa fi athna'i dzalika harabal qatalah bi sur'atin jununiyah bisayyaratihim al-mash'umah. Di sela-sela tersebut, pembunuh tersebut lari dengan cepat menggunakan mobil dengan kecepatan yang ngawur. Jununiyah itu gila artinya, ya. Dengan kecepatan yang sudah tidak stabil, kabur mereka. Intafadha aktsarut tullab, akhirnya sudah bangkit, ya, kebanyakan para tullab. Wa akhadhu yarkudun fi kulli makan, mereka pun bergegas, ya, jalan dari segala penjuru. Bahkan anil qatalah, dikejar sama mereka. Sudah waktu itu langsung dikejar rame-rame. Termasuk yang ikut ngejar adalah, seingat anak, Rijalul Muqawamah. Langsung telepon. Rijalul Muqawamah itu mujahidun. Ini kejadian Syekh wafat ini di 2016, ya, 2015. Anak pulang 2014 akhir, 2016 akhir. Kemudian Syekh ke Saudi. Syekh ini kan kabur ke Saudi, ya. Beliau lari, beliau tidak mau dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan Syiah. Beliau lari ke Saudi. Setelah perang Yaman beliau balik ke Yaman. Setelah musim haji beliau balik lagi ke Yaman. Ini kejadian lebih kurang di 2017 awal, seingat ana 2017, udah masuk 2017an. Itu intinya masa-masa itu masa-masa baru selesai dari perang Aden melawan Syiah. Akhirnya Rijalul Muqawamah ngejar pembunuh tadi. Akhirnya kecelakaanlah mereka. Wahawalal qatala al-mujrimun al-iflat, para pembunuhnya berupaya untuk kabur.
walakin sallallahu alaihim man yatba'uhum liyuqifahum, akan tetapi Allah kuasakan pada mereka orang-orang yang ngikuti untuk memberhentikan. Lima bada minal istiba bisayyarah, dikarenakan nampak ada kesamaran di mobil tersebut, ya, fa'amkanallahu minhum wa qubidu alaihim, ya, udah dikejar. Mobil itu tersebut sebenarnya kecelakaan, ya, dikejar, dapat di wilayah Sober kalau nggak salah, di Lahaj, nggak jauh dari Merkis. Mobil tersebut terguling, ditembak bannya, kemudian mobil tersebut terguling. Nah, ketika terguling sopir meninggal di situ karena ngebut. Wa tamma bihamdillah wa qubidu alaihim wa tamma bihamdillah wa taslimuhum lil jihad al mukhtassa lit tahqiq ma'ahum. Ditangkap mereka yang hidup, yang ditangkap, kemudian diserahkan kepada memang bagian khusus untuk melakukan tahqiq. Tahqiq itu apa? Pemeriksaan, melakukan pemeriksaan. Wa nantazir adallahi fihim wa fi man arsalahum ila fid dunya wal akhir qabla al akhirah. Kata Syekh Abdullah, kita tunggu keadilan Allah azza wajalla pada mereka dan pada orang yang mengirim mereka. Ini siapa sih, baik di dunia sebelum negeri akhirat. Nah, inilah ya ikhwan yang jadi masalah dan muskilah terkait dengan pembunuh Syekh Abdurrahman ini tadi. Yang jelasnya yang membunuh Syekh Abdurrahman, yang terlibat di belakang terbunuhnya Syekh Abdurrahman, bukan cuman khawarij sembarang khawarij, bukan cuma sekedar orang yang tidak senang dengan dakwah, namun di sini ada kibar yang terlibat. Kenapa? Yang pertama, informasi ini orang didapatkan dari Imarat, dari Qatar atau Imarat. Kalau cuma sekedar orang Yaman, pembunuh biasa, tidak akan mungkin bisa hidup di luar negeri bertahun-tahun. Itu tadi. Ya, banyak dugaan-dugaan ya, karena negara Yaman memang kondisinya tidak stabil, ya. Yang jelasnya ada dugaan terkuat ini terlibat orang-orang hebat dari kalangan pejabat-pejabat yang menginginkan. Jadi di Aden itu ada namanya lajnah, ya, yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Yaman. Nah, ini bukan orang-orang kecil, orang-orang hebat juga. Namun di sini banyak orang-orang ikhwanul muslimin, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran segala macam. Nah, ada anggapan-anggapan jangan-jangan mereka juga terlibat. Yang jelasnya tidak mungkin orang-orang sembarang. Jelasnya ada orang penting. Dan juga yang sangat mengherankan, setiap kali ada orang yang ingin menangani kasusnya Syekh Abdurrahman selalu dapat ancaman. Dapat ancaman untuk pembunuhan. Seperti itu. Bahkan dulu Soleh Sulaimani kemarin beliau cerita, anak sendiri tuh sempat diancam untuk mau dibunuh katanya. Seperti itu. Jadi memang ada, ya namanya negara, ya sesuatu yang tidak stabil di negara Yaman itu tadi. Makanya untuk wilayah Yaman Selatan ini tidak jelas katanya orang-orang Yaman. Di Saudi itu kalau ngobrol sama orang Yaman, aduh katanya, utara dikuasai Syiah, di selatan ini Sab'ah katanya. Tujuh ada 7 pemerintah, ada 7 untuk selatan itu tadi. Utara dipegang Syiah, Houthi. Yang selatan ada 7. Nah itu tadi. Wallahu a'lam, ya. Sedikit lagi, janazahnya Syekh. Kanat janazatu Syekh Abdurrahman janazatan masyhuda. Janazahnya Syekh Abdurrahman adalah jenazah yang disaksikan. Fa ba'da an ghussila wa kuffina tawarada 'alain nas lis-shalah alaihi. Setelah beliau dimandikan, dikafani, orang-orang pun berduyun-duyun untuk salat. Ala mukhtalif tabaqatihim, dengan berbagai macam tingkat-tingkatan mereka.
kana aglabuhum min tullabil ilmi al-fudala, dan mayoritasnya adalah para penuntut ilmu yang fudala. Wa min hufadzil Qur'anil Karim wa min ad-du'at al-muslihin wa min al-awamit tayyibin, dari kalangan hufadz Al-Qur'anul Karim dan dari kalangan du'at al-muslihin dan dari kalangan awam at-tayyibin. Bahkan wallahu alam ya ikhwan, informasi yang anda terima wallahu alam benar apa tidak, bahkan dulu pun ada kekhawatiran orang akan maling jasadnya Syekh Abdul Rahman, ya, akan maling jasadnya Syekh Abdul Rahman dari kalangan orang-orang yang mereka ini tadi, saking mereka ini tadi. Memang ada muhadharah, ada Syekh Abdul Rahman itu ada muhadharah sebelum wafat. Anak dengar sebenarnya rekaman itu. Beliau menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang bahaya khawarij, bahaya pemberontakan, pengeboman dan segala macam. Sama Syekh Yasin dulu kayak gitu juga. Beliau ngajar akidah wasitiyah dan nyinggung waktu itu beberapa tokoh partai lah ya sebenarnya, hizb. Beliau menyebutkan Hizbul Islah, ini Ikhwanul Muslimin, begini. Tidak lama beliau dibunuh. Jadi memang ada ya orang-orang yang mujrimun yang seperti ini tadi. Di Yaman itu memang ada orang-orang yang punya afkar khawarij, menyimpang begini. Nah, mereka ini yang sangat disayangkan. Mereka ini yang punya pemikiran seperti ini, punya yayasan segala macam, ada yang ya banyak di Yaman, banyak ikhwan. Nah, mereka ini, di kalangan mereka ini kadang sebagian mereka ini adalah murid-murid Syekh Muqbil yang punya alaqah baik dengan hubungan Ikhwanul Muslimin dan misalnya. Yang bunuh Syekh Abdul Rahman ini yang bernama Abdul Rahman juga namanya, ya. Muridnya siapa? Gurunya siapa? Abdullah Marfadi. Abdullah Marfadi itu murid senior Syekh Muqbil. Kata Soleh, istrinya Abdullah Marfadi dengan istrinya Syekh Abdul Rahman itu saudari, sama-sama ngambil. Bahkan dulu konon katanya Syekh Abdul Rahman kadang belajar sama Abdullah Marfadi senior. Tapi Abdullah Marfadi ini tadi punya pemikiran Ikhwanul Muslimin, punya pemikiran yang takfiri yang seperti ini tadi. Nah, orang yang bersama Abdullah Marfadi ini tadi, yang punya loyal seperti Abdullah Marfadi dan orang-orang yang sejenis dengan dia di Aden itu tadi, kalau ke Indonesia dan suka diundang ke Indonesia, suka muhadharah, bahkan ngajar di pondok-pondok tetap di Indonesia nih, di pondok-pondok yang bernisbat dengan sunnah dan salafi. Makanya kita yang pernah belajar di Yaman, yang kita tahu dengan di Yaman, ketika datang ada orang dari Yaman, Fulan, Syekh Alan datang ke Indonesia, kita tahu. Contoh seperti ada di Yaman ada Jum'iyatul Hikmah. Jum'iyatul Hikmah ini tadi di zaman Syekh Muqbil masih hidup, Syekh Muqbil memperingatkan Jum'iyah Ikhwanil Muslimin. Dan ada syekh di situ. Ada syekh datang ke Indonesia, muhadharah, ceramah, ngajar di pondok pesantren yang bernisbat dengan nisbat salafi. Makanya tidak heran kalau ketika Syekh Sulaiman Nurhaili ketika kunjung ke Indonesia, beliau pernah memberikan komentar, aku lihat di pondok-pondok tersebut pengurus-pengurusnya, pengampu pondok tersebut terpengaruh dengan pemikiran Abul Hasan. Kenapa? Karena orang-orang yang didatangkan ke pondok tersebut adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Abul Hasan. Yang kata orang Yaman tadi, Abul Hasan udah kayak gini di Saudi. Kayak pernah ada muhadharah, ya, seseorang diundang muhadharah, tapi nge-zoom, muhadharah zoom kayak gitu ya di Indonesia. Orangnya itu bernama Abdurrahman Al-Amiri, bukan Abdurrahman Al-Amiri Prabu Muli itu, kaki antum salah bukan. Namanya Abdurrahman Al-Amiri. Singkat namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Amiri.
cucu dari Syekh Mukbil. Antum tahu bapaknya? Bapaknya itu Muhammad bin Musa al-Baidhani. Di zaman Syekh Mukbil udah nahdir dia. Muhammad bin Musa al-Baidhani. Ya, nah itu tadi. Faham? Anda tidak menyebutkan pondoknya, ingat. Yang jangan disalahfahami karena ini live. Karena nanti ada sebagian orang kadang, wah ini udah nadir Ustaz Abdul Hajjad ini segala macam. Makanya antum ke Yaman dulu, lihat dulu. Ya. Orang-orang yang di sana pun dah rujuk. Lihat Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani yang kemarin diundang di Indonesia, datang daurah, beliau pun menyebutkan Abdul Hasan punya pemikiran begini. Antum lihat orang-orang yang bersama Abdul Hasan. Ada iklan, iklan daurah atau apa di Indonesia. Gurunya itu tadi disebutkan Syekh Nu'man Al-Watar, Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Azbra'i. Anak kira kok campur kali guru-gurunya. Abdul Hasan dan beberapa tokoh-tokoh yang di Yaman. Nah, seperti itu ya ikhwan. Nah, alaqah hubungan ini tadi. Kalau mereka misalkan manhajnya bagus, ngapain memuji orang-orang yang seperti ini atau mungkin ada hubungan dengan orang-orang yang seperti itu? Itu yang terjadi di Yaman. Ya. Kemudian wa taqaddama lis-salah alaihi sihruhu al-karim Umar ad-Dhali'i hafizahullah imamul masjid ad-dar, dan maju untuk sholat ngimami sihruhu, menantu beliau Umar ad-Dhali'i. Nah, menantunya Syekh Abdurrahman ini namanya Umar, nikah di zaman ana masih di Yaman, nikah dengan putrinya Syekh Abdurrahman. Beliau sejak di Yaman dulu, sejak zaman ana di Yaman memang sudah jadi imam. Beliau maju ngimami, fama in kabbarut takbiratal ula hatta jahishal buka. Ya, tidaklah dia bertakbir pada takbir yang pertama sehingga jahishal buka, ya, menggema rasa tangisan tersebut, merintih rasa tangisan tersebut. Wartajja al masjid, menggemalah masjid bibuka innas khalfahu, ya, dengan tangisan orang-orang yang ada di belakang. Ada rekamannya ikhwan, ada nangis rekamannya, rintiannya orang-orang nangis, ya. Wa ba'da shalah alaihi tazahaman nas ala na'syihi, setelah salat orang-orang berdesak-desakan untuk mengangkat jenazah beliau fi mangdharin muhayyab, pada pemandangan yang sangat-sangat muhayyab itu artinya sangat besar, membuat segan gitu loh. Wa mauqifin rahib wa qulubin wa alsinatin talhaj bitsana al-hasan wa dzikr al-jamil, ya, pada yang pemandangan yang sangat menakutkan, ya, sangat membuat segan, hati yang dan lisan yang penuh dengan pujian dan penyebutan yang sangat baik. Wa rahimahullah wa syekh rahmatal abrar wa askanahu jannatal firdaus al-a'la tajri min tahtiyal anhar wa jama'ana bihi ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wal akhyar. Katabahu Dr. Abdullah ibn Umar ibn Mari al-Adani, Rais Majelis al-Umana bil Jami'atil Islamiyah al-Alamiyah al-Qaimah ala Daril Hadits fil Fiyush wa Syihr. Itu tadi. Selesai dari muqaddimah tentang Syekh Abdurrahman al-Adani rahimahullah taala. Adapun besok insyaallah taala baru kita masuk ke inti kitab, ya. Langsung kita masuk di halaman 39 dari muqaddimah Syekh Abdurrahman, kemudian langsung ke syarah yang ada. Wallahu ta'ala, lebih kurang seperti itu, ya.